Amin. Beri tepuk tangan buat gereja Anda. Silakan duduk saudara ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Irwan. Sudah bertahun-tahun ya kita kumpul ya. Kita langsung aja saudara ya. Saya berapa lama? 40 menit, oke? 50 menit? Ya, sekitar segituan ya. Sejam. Jangan saudara ntar telat di ibadah satunya. Ya. Yuk, Lukas pasal 16. Kita lihat ayat 19. Saya suka sekali temanya ya. Kesudahan zaman sudah dekat. Berarti hari ini kita akan bahas nih ya siapa antikris betul saudara ya. Enggak ya. Jadi kesudahan zaman sudah dekat. Saya rasa bagus sekali untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini bisa berakhir. Betul gak? Betul gak? Saudara mau gak hidup selama-lamanya di dunia? Saya sih gak mau saudara ya. Gak mau, beli bensin aja susah sekarang saudara ya. Mau ngapain hidup selama-lamanya di dunia? Betul gak? Ya, saya orang yang paling tidak takut mati. Saya cuma bilang 2 kalau bisa kabulkan. 1 ya, anak saya masih kecil, jangan sekarang. Nah, ya, Pak Irwan sama Ibu Mayori umur berapa anaknya? 6 sama 3. Oh, itu sih masih gampang. Kalau sekarang udah capek, waduh itu masih gampang. Tunggu mereka remaja. Baru mantap ya. Anak saya masih kecil dan yang kedua saya minta begini, kalau saya udah waktunya mati, tolong beritahu saya dulu biar beberapa bulan sebelumnya. Nah, kalau dikabulin enak saudara. Orang yang paling beruntung itu salah satunya adalah orang yang tahu exactly kapan dia akan mati. Benar gak? Bukan berarti bisa ngutang bank dulu ya, enggak ya saudara ya. Tapi dia bisa persiapkan, bisa bikin beres semua segala sesuatunya. Tapi itu cuma ngomong doang ya. Yuk Lukas 16 ayat 19 kita lihat sama-sama ya. Kita baca ya, kita belajar ya. Yuk let's go deeper. Mari kita masuk lebih dalam. Mari kita belajar lebih dalam. Lukas 16 ayat 19 nanti kita baca terus ke bawah, nanti lihat kita berhenti di mana saudara ya. Ini cerita yang saudara mungkin pernah dengar, sampai pernah baca? Pernah baca ya? Ya. Tapi mungkin kita nggak tahu makna sedalamnya seperti apa. Ini menarik sekali saudara, menarik sekali. Membuat kita merenung ya akan hidup yang sangat sebentar ini. Lihat nih, Lukas 16 ayat 19 terus ke bawah nanti kita baca ya. Ya, terima kasih yang melayani bersama-sama dengan saya di laptop belakang. Oke. Ikutin ya, baik-baik ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Nah, kalau Alkitab bilang jubah ungu, saudara, itu udah pasti kaya banget. Kaya banget. Hari ini gak ada yang pakai baju ungu ya? Bukan karena gak kebeli. Tapi emang gak pakai aja. Tapi zaman dulu kalau orang pakai jubah ungu itu udah pasti kaya. Kenapa? 1, baju pada waktu itu umumnya tidak berwarna. Bener gak? Undyed, tidak dicat dan gak diwarnai sama sekali. Ya, putihnya juga gak benar-benar putih. Itu di belakang beberapa teman pakai baju warna putih, itu pasti putihnya putih pewarna. Langsung lihat baju sendiri ya. Gak mungkin tuh putihnya natural. Gak mungkin. Putih natural itu ya kalau kayak Anda nonton film Jesus, The Chosen ya. Putihnya tuh putih butek-butek cenderung coklat. Karena emang bahannya seperti itu. Ya. Nah kalau kita bilang dia pakai kain ungu itu udah pasti kaya sekali. Kenapa? Karena bunga warna ungu itu jarang sekali. Dan hanya di daerah-daerah tertentu. Mereka mesti ambil bunga itu ya, mesti di blend sedemikian rupa, baru kain yang gak berwarna tadi dicelupin, keluar-keluar bajunya warna ungu. Tuh ya, natural. Belum ada saudara zaman dulu one-tech, cat, pewarna, kimia tuh gak ada. Jadi kalau baju Anda berwarna, Anda pasti kaya banget. Ya, orang benar-benar kaya sampai rela buang uang hanya untuk membedakan dirinya. Kan orang gitu ya. Benar ya, saudara pakai barang branded itu pada dasarnya sebenarnya bukan gara-gara fungsi. Bukan. Kalau gara-gara fungsi, satu tas itu saudara ada yang 100 juta. Kalau gara-gara fungsi, saudara 100 juta bisa beli kontainer berapa banyak. Benar gak? Ya. Anda pindah rumah aja biayanya gak sampai 100 juta saudara. Itu semua barang mahal, semua warna baju itu adalah brand. Kasta sosial. Ngerti gak? Jadi ini gak main-main orang ini nih. Ya. Dia bajunya jubah ungu dan kain halus. Karena kenapa? Umumnya kainnya kasar.
Ingat baju paling kasar yang Alkitab pernah catat adalah bajunya Yohanes Pembaptis. Ya, benar-benar kasar banget. Jadi benar bahan mentah udah dia pakai aja. Tapi kuat. Yang penting berfungsi, nggak telanjang, kuat saudara. Warna belakangan lah. Kalau kata Yohanes Pembaptis. Ya. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Mantap gak saudara? Ya, pakai barang branded, saudara. Kayak kainnya halus, hidupnya comfort, lebih sehat pasti dibanding orang pada umumnya. Nanti Anda lihat, Lazarus mati duluan dibanding dia. Lebih penyakitan pasti, gak makan suplemen dan vitamin. Ya, sarapannya gak bener saudara. Dia lebih sehat. Dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ya, siapa yang mau jadi orang kayak begini? Boleh angkat tangan? Jujur. Ya. Pak, kesudahan zaman sudah dekat. Ya. Oke, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Mantap. Nah, ayat 20. Kontrasnya nih, ya. Oke. Hidup ini selalu ada counterpartnya. Kalau ada orang ketinggian, ya, ada juga orang yang kependekan pasti. Bener. Ada orang yang udah makan banyak, saudara, tetap kurus bodinya. Itu orang paling hoki di dunia, saudara. Tapi ada juga orang baru nyemil dikit langsung gendut, biasa gitu. Nah, ini ada counterpartnya, ya. Di ujung seberangnya ada lagi yang berbeda. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, ya. Kalau Anda detail Anda baca Alkitab, saudara akan sadar, pengemisnya ada namanya, orang kayanya gak ada namanya. Benar gak ya? Jadi baca Alkitab itu mesti detail. Saudara baca Alkitab jangan kayak angkot ngejar target. Ngerti gak? Sehari 4-5 pasal setahun selesai. Anda buat apa setahun selesai kalau gak ngerti apa-apa? Benar? Ya. Satu ayat aja kalau dibukakan, nasibmu tuh bisa berubah loh seumur hidup. Benar? Ya. Nah, pengemis ada namanya. Namanya bagus lagi, nanti kita cerita ya. Bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ini face to face nih saudara, face to face, ya, face to face. Dua-duanya saling berhadap-hadapan dan saling lihat-lihatan, ya, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Oke, sorry ayat berikutnya, ayat 22. Ya. Mati, benar ya? Sorry, kita kelewatan ayat 21, sorry ya. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Buat bangsa Yahudi, anjing itu najis. Dijilat anjing, Anda ikutan najis. Dan bahasa aslinya di sini bukan menjilat, tapi menggigiti boroknya. Makanin boroknya. Jadi gak heran ayat berikutnya apa? Beberapa ibu-ibu tuh udah prihatin mukanya di belakang. Ya. Ayat berikutnya apa? Kemudian mati. Matilah. Saudara udah miskin, penyakitan, kurang makan, kelaparan, boroknya digigitin anjing. Ya, itu rabies, ya. Covid 23, 24 katanya apa langsung saudara? Nular. Mati. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya. Ayat 23, pasti mati juga dia. Cuman tinggal nunggu waktu aja. Ya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya. Saudara udah mulai bisa merenungkan nih. Saya suka deh ibadah-ibadah kayak gini ya. Anda bisa tanya jawab, kalau nekat mau angkat tangan silakan saudara, nggak apa-apa ya. Kita ngobrol sedikit ya. Ibadah terlalu besar malah kadang susah khotbahnya. Kayak gini saya lebih seneng. Semua bisa ngeliat-lihatan ya. Yang nggak ngerti gitu ya. Saya kelihatan mukanya. Benar-benar I'm happy really ya. Nih, saudara bisa mulai merenungkan nih. Saya juga pertanyaan ya. Kita diskusi ya. Menurut Anda ini perumpamaan atau cerita beneran? Yang benar.
Ya udah renungin dulu, renungin. Lihat, baca ayat atasnya, ayat sebelumnya, konteksnya apa, Yesus lagi di mana. Lalu baca ayat sudahnya, ya. Lalu berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Mantap ini. Ini orang kaya tuh mantap loh, serius bener. Kalau Anda pernah ketemu orang yang benar kaya, konglomerat, mentalnya tuh mantap-mantap biasanya. Iya, kalau mentalnya nggak kayak gitu nggak kaya, saudara. Ya, ini keren banget. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya ia menyelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Mantap ya, saudara. Ini entah di mana nih, ya. Ada yang bilang neraka, ada yang bilang penantian neraka, saya nggak tahu lah. Pokoknya ini udah bukan alam normal, benar nggak? Ya, udah di alam begitu aja, saudara. Udah alam kelanjutan, alam berikutnya, lagi sengsara. Masih bisa nyuruh-nyuruh orang. Hebat ya. Yang disuruh 2 sekalian. Abraham dia suruh, Lazarus dia suruh. Hebat, mental pemenang. Wah ya, ini mentalnya jadi benar saudara. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Oke, lihat ayat berikutnya. Ayat 25. Saya merenung loh pas saya baca ini. Ini ayat sangat berbicara sekali buat saya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingat. Oh iya, silakan. Itu saya juga gak ngerti Pak. Saya udah tanya. Saya tanya sama Roh Kudus bertahun-tahun gak dijawab. Kenapa Abraham? Simple sih. Karena dia bapaknya mereka kan. Ya, dia bapak orang beriman. Jadi ya mereka itu diwakili Abraham pada waktu itu, bukan Yesus ya, bukan Yesus, bukan Musa, gitu kira-kira. Saya sering kok bahas sama dokter-dokter teologi gini, aduh ngeri banget tuh. Ya, untung dia nggak pakai baju dia itu yang di Indonesia itu tuh. Tadi saya ke bawah, ya lu pakai tangan pendek, gua bukan jas gua deh, udah keberatan di jas ini mah ya. Nih, ini ayat bahaya loh sebenarnya kalau Anda ngerti, nih ya. Nah ingat. Kamu waktu hidup itu udah nerima apa? Segala yang baik. Tuh yang pada angkat tangan tadi tuh. Kamu tuh waktu hidup kamu tuh udah enak. Ngerti gak? Kamu udah ngalamin semua yang baik. Muka ganteng, tinggi, gak botak, saudara ya. Dari sana ya duit banyak. Dunia ini adil apa enggak? Ayo jawab. Itu yang jawabnya cepat. Enggak, itu pasti udah pada pahit semua dengan kehidupan tuh. Bener tuh, saya yakin banget. Ya. Enggak. Apalagi enggak mungkin dunia adil. Marah langsung ya. Dunia ini nih enggak bakal adil, saudara. Beberapa orang lahir, belum ngapa-ngapain. Belum berdoa, belum bahasa Allah, belum beriman, belum confess, belum doa keliling. Udah ngewarisin duit triliunan, bener gak? Ayo. Beberapa orang saudara mau udah nungging segala macam, doa pagi, doa fajar, doa sebelum fajar, doa tengah malam, doa terobosan itu nggak pernah ngeliat se-M aja seumur hidupnya. Betul gak? Ayo koreksi saya kalau saya salah, saya tantang Anda. Ayo bikin jadwal doa semau mulah, doa terobosan. Saya mau lihat duit Anda berapa banyak. Dunia ini nggak mungkin adil. Beberapa orang tuh pada faktanya hidup gampang banget. Gak usah ngomong, kentut aja jadi duit saudara. Bener. Ya. Ini ayat nih bahaya sebenarnya. Kamu selama kamu hidup, itu udah nerima yang baik. Kamu hidup gampang banget. Enak banget. Sedangkan Lazarus, semua yang gak enak. Ngerti ya? Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, Pak, ini khotbah apa Pak? Hukum karma? Bukan. Ya, bukan. Saya tanya dulu ya. Perumpamaan atau kisah nyata? Ayo. Wah, nekat sih. Ayo, perumpamaan atau kisah nyata? Kemungkinan besar ini perumpamaan. Ya. Kenapa? Karena Lukas 16 dimulai dari perumpamaan terus nggak ada putusnya. Dan seandainya ini kisah nyata, biasanya semua kisah nyata di Alkitab di zaman Yesus
pasti ada lokasi yang pastinya dan ada tempatnya. Benar gak? Betul gak? Ya, kemungkinan besar ini perumpamaan. Nah, perhatikan nama Lazarus, saudara. Kata Lazarus hanya muncul 2 kali di Perjanjian Baru. Ya, satu di cerita ini, satu lagi di mana? Saudaranya Marta dan Maria, ya. Dan saya beritahu ini 2 orang yang berbeda, ya. Lazarus, Marta, Maria kemungkinan besar kaya. Kenapa? Yesus dan murid-muridnya itu menumpang di rumahnya. Benar gak? Itu at least rumah dia mesti muat minimal 13 orang untuk nampungin Yesus. Kalau Anda ber-13 nekat nginep di rumah saya, silakan sih saya izinkan. Tapi tidur di ruang tamu saudara yang 12-nya. Benar. Yang satu bisa tidur di kamar anak saya. Dan saya berempat tidur sama istri di satu kamar yang lain. Ya. Jadi Yesus senang di sana, rumahnya mesti lumayan lah kaya. Nah, Lazarus ini udah pasti Lazarus yang berbeda. Ya. Kata Lazarus hanya muncul 2 kali di Alkitab. Ya, di Perjanjian Baru. Tapi di Perjanjian Lama banyak. Kenapa? Karena kata Lazarus adalah terjemahan apa? Yunani dari kata Eliezer di bahasa Yahudinya. Jadi Eliezer itu terjemahan Yahudi, Lazarus terjemahan Yunani. Nama saya Ramon, ya. Kalau saya ke Meksiko, nggak usah ganti huruf, langsung saudara, ya. Tapi dipanggilnya Ramon. Kalau saya ke Eropa namanya Raymond. Benar gak? Ya, itu mirip-mirip sebetulnya. Ya. Nah, jadi ketika Yesus khotbah pada waktu itu memberikan perumpamaan, udah pasti dia ngomong bahasa Aram atau bahasa Yahudi. Ya. Ada seorang pengemis bernama Eliezer. Kira-kira dia ngomong kayak begitu. Nah, kata Eliezer menarik sekali artinya. Artinya God is my helper. Tuhan adalah penolongku. Tuh kata Eliezer. Jadi Lazarus ini artinya Tuhan adalah penolongku. Ya. 10 lewat 10 kurang 5 ya. Saya setengah 11 udahan pas ya. I think ya. Oke ya. Ya. Tuhan adalah penolongku. Nah, tadi kita hampir sepakat bahwa ini adalah perumpamaan. Ya, nggak apa-apa kalau Pak Gembala beda-beda sendiri, oke, nggak apa-apa. Nyentrik memang dia. Ya. Kita berteman lumayan. Pokoknya apa kapan ke Gading kontak-kontak kita makan sama-sama. Ya, istri juga diundang. Kalau ini kisah asli, ya, which is menurut saya sih nggak ada tanda-tandanya bahwa ini kisah asli ya. Kalau ini kisah asli, mesti saudara, orang tua Lazarus ini adalah orang percaya sama Yahweh. Benar gak? Setuju gak? Kalau enggak buat apa dinamain Eliezer? Ya. El itu kan kata Tuhan. Eliezer itu Tuhan tuh penolong saya. Ketika dia dikandung, maminya bilang, nah Tuhan tuh penolong kamu. Benar? Ya. Saudara ada gak yang dikasih nama sama orang tuanya? Ada artinya gitu, jangan cuma keren-kerenan, ada nggak? Ya di gereja orang ada yang namanya Zain, artinya apa? Itu kok kayak yang penyanyi-penyanyi, aduh saya bilang ada. Berarti orang tuamu berharapkan supaya Anda menjadi seperti itu, betul nggak? Anak saya namanya Grace. Kalau Grace terlalu sederhana, saya rembukan sama jemaat. Ini bagusnya nama apa ya kalau ada Grace-nya ya? Satu jemaat mau Gracial aja. Oh iya, saya namain Gracial. Kenapa? Saya berharap hidup dia penuh kemurahan, benar nggak? Nah, kalau ini kisah asli, maka orang tuanya ini pasti orang percaya. Nah, hidupmu ada Tuhannya. Kamu Eliezer. Tuhan akan tolong kamu, nah pokoknya. Nangkap? Ya. Sekalipun faktanya gak kejadian. Yang lebih parah, saudara, kalau ini perumpamaan. Yang kelihatannya sih perumpamaan. Karena nyambung kan dari awal Lukas 16 perumpamaan ya.
Kalau ini perumpamaan, maka Yesus harus dengan sadar dan sengaja menamai si pengemis ini. Benar dong? Setuju dong? Kan perumpamaan, berandai-andai. Berarti ini adalah cerita fiktif yang mewakili truth yang sesungguhnya. Setuju? Berarti Yesus pikir ngarang. Bagusnya gini aja kata Yesus. Untuk menyampaikan apa yang mau aku sampaikan. Kita gambarkan satu kaya. Yang kaya namanya siapa? Gak usah dinamain. Gak penting. Yang sengsara yang penting. Yang perlu kita namain. Ya, namanya siapa ya baiknya ya? Eliezer sounds right. Pas. Ceritalah Yesus. Ada seorang kaya. Lalu ada pengemis bernama Eliezer. Kaget orang-orang. Kenapa? Karena teologi orang Yahudi pada waktu itu. Di mana ada Tuhan, pasti ada kemenangan dan kekayaan. Benar gak? Itu teologi mereka pada waktu itu. Lah, kok ini tiba-tiba ada satu guru ngajarin berbeda ya? Maksudnya apa? Loh, kok yang miskin malah namanya Eliezer? Apa gak kebalik? Kesian ya, saya bilang orang ini berat di nama, saudara. Kayak tadi saya datang berat di jas ya. Gembala tangan pendek, masa kita tamu pakai jas? Aduh ya. Oh, Anda pernah gak kondangan? Anda pernah kondangan, Anda overdress sampai kayak Anda yang bikin pesta? Padahal yang kawin biasa aja kali lo, ya kan? Kasihan Eliezer, berat di nama. Namanya berat, tapi keadaan hidupnya berantakan, sengsara. Tuh, heran ya, Yesus tuh gak malu loh saudara. Gak malu. Dia sematkan nama bapaknya, El, panggilan Tuhan itu, di dalam diri seorang pengemis yang bukan cuma miskin. Udah miskin, penyakitan, matinya naas bener digigitin anjing. Tuh. Kalau hari ini saudara, ini hidupnya nggak ada yang lebih buruk dari inilah, nggak ada. Ini ekstrim to ekstrim, ngerti ya? Orang tuh kalau cerita, kalau khotbah, kalau bikin perumpamaan itu kadang harus ekstrim to ekstrim biar orang ngerti. Kalau tanggung-tanggung di tengah-tengah orang bingung, saudara. Kalau hidup Anda mengarah ke arah Lazarus ini, maka nggak berarti Tuhan itu lagi tinggalkan kita, benar nggak? Ayo, lah ini Eliezer apa? Parah hidupnya, parah. Dan yang lebih penting adalah ini yang mau saya sampaikan. Tidak mentang-mentang Lazarus dan orang kaya itu mati, maka keseluruhan cerita kehidupan dari mereka itu selesai. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kenapa Tuhan gak malu menyematkan namanya kepada pengemis ini? Karena dia tahu kamu baru dengar 20 atau 30% dari story-nya. Padahal ada kelanjutannya. Jujur ya, sebagai pendeta, saya rasa Pastor Irwan dan Ibu juga sama. Salah satu hal yang paling sulit bagi kami adalah memberikan pengertian atau menjelaskan kenapa tragedi terjadi menimpa orang-orang percaya. Benar gak? Ayo, Anda jelasinnya pakai cara apa? Ya. Saya pernah, salah seorang rekan sinode kami, ya, anaknya meninggal tuh di Cakung, kalau Anda tahu ya, Pak Irwan pasti tahu, ditabrak. Maaf ya, itu mati dengan cara yang menurut saya mengerikan sekali, saudara. Betul. Anaknya 4, yang 2 kembar baru lahir. Ya, hanya gara-gara keributan sepele yang belum tentu dia salah, ditabrak sampai kayak begitu. Maminya pendeta, dia pelayan Tuhan, kokonya pendeta. Satu keluarga ini melayani Tuhan. Dia pun melayani Tuhan. Meninggalkan 4 orang anak, tulang punggung keluarga, dan mungkin saja juga tulang punggung gereja. Kami kunjungi, kami visit, ya, nangis semua, saya lihat jenazahnya. Lalu dia bilang gini, Mon, nanti malam lu dulu ya yang khotbah di penghiburan.
Waduh, saya bilang saya giliran pertama lagi, saya bilang. Saya datang, jenazahnya belum datang. Saudara mau khotbah apa kayak begitu? Roma 8 ayat 28. Tuhan mengerjakan untuk kebaikan. Gak ditimpukin aja udah bagus, saudara. Benar gak? Mau ngerjain apa? Sejauh langit dari bumi, demikianlah pikiranmu, pikiranku. Pikiran Tuhan yang mana yang baiknya? Bapak 4 anak masih kecil, dipanggil begitu aja. Wah, itu susah loh. Susah. Saya ingat ayat ini. Gak mentang-mentang Anda mati, maka hidup ini selesai. Ada kelanjutannya. Kalau cerita Eliezer hanya sampai di sini, maka Tuhan itu pasti gak ada, saudara. Percaya deh. Percaya deh. Jujur, kalau Anda ukur hanya secara materi dan kenyataan dunia, susah gak mengakui kehadiran Tuhan di dunia ini? Ayo. Susah gak? Ya kalau tiap hari untung terus, main forex untung, main saham untung, jualan kerupuk untung. Ya Anda ketawa-ketawa aja, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi kalau lagi ngalamin tragedi yang gak enak, saudara jelasinnya gimana? Satu cara untuk menjelaskan bahwa dunia ini memang bukan rumah kita. Dan bukan tujuan kita. Buktinya apa? Nama seagung Eliezer dibiarkan menderita dan dipermalukan selama dia hidup di dunia. Ini ekstrim. Tahunya belum selesai. Suatu hari setelah mereka semua mati, dan by the way saya yakin ketika Lazarus mati dan dijemput malaikat, kan ada ayatnya ya, yang kaya gak dijemput malaikat ya. Percaya gak? Orang yang paling kaget bahwa dia itu dijemput malaikat, itu pasti Lazarus sendiri. Malaikat, ini udah gembel begini. Orang tuh kalau terlalu susah ya, itu biasanya ngutukin diri sendiri loh. Betul gak? Ya kan? Salah saya apa ya? Pokoknya gini, kalau gak ngutukin diri sendiri, dikutukin istri. Biasanya begitu, saudara. Bener. Contohnya siapa? Ayub. Istrinya kutukin dia. Ya, lu laki sial, bener sial, katanya bener. Bener, kok bisa ada orang sesial lu, aduh. Dikutukin istrinya, gak lama ngutukin diri sendiri. Orang tuh kalau terlalu susah, itu biasanya nyesel kenapa dia hidup. Mau bunuh diri, gak cukup berani, takut. Orang tuh biasanya kayak gitu. Apa yang salah dengan saya ya, aduh kenapa begini ya, kenapa begini, kenapa begitu. Betul? Coba Anda usaha apa aja bangkrut, saudara. Terakhir, udah dah, gue jalan satu terakhir dah, pilihan terakhir, jadi pendeta, udah, wah, jadi pendeta pun gagal, saudara. Kira-kira Anda bertanya-tanya gak? Coba. Di mana ya Tuhan? Benar gak? Saya yakin, sayang ini cuma perumpamaan. Kalau enggak nanti di surga kita tanya sama Lazarus, saudara. Ya, saya yakin dia pasti kaget. Disebut malaikat. Wah, seberharga itu ya saya ternyata. Tuh. Kenapa sih orang bisa seperti itu? Kenapa? Karena terlalu terpaku dengan yang di dunia. Alam materi itu pokoknya segala-galanya deh. Materi bukan cuma uang ya, tapi apapun yang bisa dilihat, dipegang. Pokoknya this is everything. Saudara doa, Anda nyembah Tuhan, Anda pelayanan, goalnya pokoknya pasti materi. Goalnya naik panggung, terkenal, dapat duit, diakui, pasti gitu. Itu orang yang hanya material saja tujuan hidupnya. Padahal hidup yang materi ini sangat sementara. Dan bisa mati kapanpun juga. Benar. Benar.
Teman saya kemarin ya, hamba Tuhan juga, nulis di Facebook. Dia bilang dia flu gak baik-baik. Ini menarik sekali Pak. Ya, lihat kiri kanan ada yang flu-nya saya. Oke. Lu lagi. Dia cek ke rumah sakit akhirnya, ke dokter. Di dokter, di rumah sakit karena masuknya UGD, ya standar di EKG segala macam. Tiba-tiba dari EKG-nya itu 90% lebih jantungnya udah tersumbat. Ke dokter jantung hari itu juga saudara, dioperasi pasang ring. Biasa deh istri-istri langsung, ya istri saya juga, tuh kamu tuh, nah. Ya. Ketika dia baring di kamar operasi sebelum dibius, dia merasa mendengar Tuhan berkata, nak, kalau aku mau panggil kamu pulang, kapanpun itu bisa. Kamunya gak tahu. Ngeri ya. Dan dia bilang, kalau hari ini saya bisa tahu bahwa jantung saya udah segini, itu karena Tuhan pasti masih punya rencana dalam hidup saya. Betul gak? Tuh. Setuju? Karena faktanya kita bisa go back anytime, saudara. Termasuk mereka ini. Sama. Kalau saudara hanya ukur kehidupan dari apa yang kelihatan, saya beritahu, ada begitu banyak kelemahan dan penderitaan yang kita gak bisa jelaskan. Benar gak? Itu kata siapa taat maka semua akan baik-baik saja. Itu Kristen-Kristen di Nigeria taat, mati semua gara-gara taat. Ya. Tadi kita nyanyi lagu apa tadi Bu sebelum firman? Oh bukan, lagu pembukaan tadi lagu apa? Yang gimana refnya? Nah setelah itu disambung lagu apa? Yang tak pernah lalai. Maaf ya kalau Anda ada yang mengarang lagu di tempat ini saudara ya. Ya. Tuhan gak pernah lalai menolong, menepati janji-janji. Ketika Anda dengar gitu, janji apa yang Anda pikirin? Kalau janji-janji materi, apa iya saudara? Semua yang materi itu pasti Tuhan tepatkan. Apa iya? Kalau sekarang Anda naik motor, Anda doa puasa, Anda doa syafaat, Anda doa pagi, doa fajar, apa iya? Pasti motor Anda bisa diganti sama mobil 1000 cc sewaktu-waktu. Lalu kalau Anda sekarang naik mobil 1000 cc, apa iya? Kalau Anda rajin pelayanan maka ada pasti bahwa bisa diganti dengan mobil Jepang yang normal. Ayo yang mana? Janji apa dulu yang saudara nantikan? Kalau semuanya hanya materi, saya beritahu, Tuhan gak pernah berjanji demikian. Contohnya apa? Lazarus ini. Seumur hidupnya dari kecil, dia pakai nama Eliezer. Ketika udah tua, berakhir jadi pengemis yang malang. Sekarang Anda menghela napas dan berkata, untung hanya perumpamaan. Betul gak? Kalau titik berat kita hanya yang di materi dan yang bisa kita lihat, saya beritahu, lama-lama Anda bisa kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah berkonsentrasi hanya ke yang materi. Bahkan kalau saya mau khotbah dengan berani, dia gak pernah berkonsentrasi dengan yang materi. Sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena ternyata setelah yang materi ini selesai, masih ada kelanjutan cerita. Cerita itu gak selesai. Ya. Sampai satu titik Abraham berkata, kamu tuh udahlah. Kan hidup udah enak waktu itu. Lazarus kan belum enak. Sekarang gantian ya. Gak dijelaskan. Orang kaya itu salahnya apa. Gak ditegur. Bisnisnya belum tentu bisnis haram. Saudara. Gak dijelaskan. Lazarus benernya apa juga gak dijelasin. Kecuali namanya. Ya. Cerita ini hanya untuk menunjukkan dan gak lebih.
Ini bukan teologi keselamatan. Ya. Cerita ini hanya untuk menunjukkan bahwa alam berikutnya itu menunggu kita. Dan pada akhirnya Tuhan itu pasti adil. Ngerti? Di dunia ini Anda mau dapat keadilan, mana bisa? Mana bisa? Gak akan bisa. Orang ini hidup dengan nama Lazarus berpuluh-puluh tahun. Dan kenyataannya gak pernah dapat pertolongan apa-apa sepertinya. Waktu itu kami di gereja kedatangan salah seorang tokoh kesembuhan dari Amerika namanya William Law. Ya, menarik sekali. Bisa-bisanya ini orang nganggur hari Minggu. Langsung aja saya bilang, khotbah aja tempat saya. Saya bilang, dia mau. Tapi bukan gereja gede loh ya. Saya bilang, oke katanya. Ya. Terus saya bilang gini, kalau nanti ada gereja gede mau undang kamu pergi aja ke gereja gede, nggak apa-apa, ya. Tinggal aja kita, nggak ada masalah, saya bilang ya kan ya. No. Dia bilang first come first serve. Wih mantap. Oke, ya udah, datang dia, sudah khotbah, ya. Lagi pakai ruangan kecil lagi waktu itu ya khotbah. Terus akhirnya kita makan, dia bilang Ramon, kamu tahu nggak? Ngomong dalam bahasa Inggris ya, dia orang Amerika. Kamu tahu nggak? Yang tadi saya sampaikan tuh, itu buat orang belum percaya sebetulnya. Jadi kalau kita nginjil, doain orang, buat orang belum percaya, biasanya sembuh. Terus dia bilang gini, bagus deh. Bukan yang mau menghancurkan pengharapan Anda akan kesembuhan loh ya. Ini dia ngomong, bukan saya ngomong. Tapi kalau di kalangan orang percaya, bukan begitu pengajarannya. Mereka harus belajar jaga makan. Betul dong? Bertanggung jawab dengan tubuh Anda. Anda mana bisa saudara makan semaunya babi 4 kilo sehari segala macam. Udah nyesek-nyesek telepon Pastor Iwan. Pastor, kata Alkitab penatua mengoleskan minyaknya dan kemudian sembuh. Ya gak bisa, Anda gak bertanggung jawab jadi orang kayak begitu. Kalau buat orang percaya, it's different story kata dia. You know why, Ramon? Orang percaya banyak yang mati sakit. Why? Saya bilang. Buat Tuhan itu enggak penting. Kenapa? Karena mereka mati pun masuk surga kan? Betul gak? Benar juga saya bilang nih orang ngomong. Tapi bayangin kalau orang belum percaya mati karena sakit. Dia masuk mana? Nah. Coba deh. Saya mencoba membuat satu sistem berpikir dalam hati dan kepala kita tentang kekekalan. Ayo, masukkan ke dalam hatimu, saudara. Sebagai bagian. Bahwa kekekalan itu ada. Dan saya harus bertanggung jawab untuk hidup yang itu. Bukan hanya yang ini. Nanti hidupmu akan berubah pasti. Kita kan gak ngitungnya kekekalan ya. Hidup kayak orang gak bakal pernah mati kadang-kadang kita, saudara. Semaunya aja. Gak mikir untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Gak ngitung karakter, ngitungnya pokoknya gue menang. Gue lebih hebat. Gue kelihatan lebih hebat, lebih jago. Anda gak pikir tentang ketulusan, betul gak? Kesucian hidup. Gak apa-apa buat dosa, yang penting gak ketahuan. Kita tuh gak punya unsur itu. Makanya seringkali dari mimbar, hanya mentekel masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Seperti seolah-olah bumi ini tujuan kita yang sejati. Padahal bukan. Waktu COVID. Gile saya bilang, hamba-hamba Tuhan mati begitu aja lu, bener ya? Rekan kita meninggal, saudara, pelayanan ke Bandung. Udah tua, nyetir sendiri. Wah, cinta Yesus. Cinta Yesus tuh. Ya. Khotbah, taunya gereja COVID semua, saudara. Pulang, meninggal. Tuh. Dalam ketulusan dan kesungguhan pelayanan. Meninggal. Anda mau ngomong apa? Kalau teologimu modalnya, asal tulus cinta Yesus maka akan diberkati. Mana bisa, saudara. Meninggal. Tapi karena ayat ini ada, dia meninggal dalam pengharapan. Dia punya tempat yang lebih baik. Saudara tahu gak, Abraham tuh gak pernah nginjek janji yang Tuhan berikan kepada dia.
Betul gak? Gak pernah. Sampai hari ini bahkan tanah itu bukan milik mereka. Kalau Anda tahu ya, tanah yang Tuhan janjikan pada Abraham itu sampai Yordania, sampai sebagian Mesir, bisa diklaim-klaim perang dunia, saudara itu. Nggak heran ketika Abraham mau mati, ia berkata apa? Ia melambai-lambai, benar nggak? Dan merindukan satu tanah air sejati. Tuh. Hari-hari ini, apa sih yang ada dalam hati kita? Apa yang kamu rindukan? Apa yang kamu betul-betul gumulkan, inginkan? Kalau semuanya hanya yang material, Anda membuang-buang banyak waktu, saudara. Serius. Serius. Saya ini jujur ya, orang paling gak takut mati. Benar. Betul. Hari ini kalau Tuhan panggil saya siap, gak ada keberatan-keberatan. Saya jamin saya gak bakal gentayangan, Pak. Benar. Jadi arwah gitu ya. Datang ke rumah, anakku, Papa belum ke Jepang, kepengen ngeliat. Gak ada. Serius. Cuman 2 saya minta, sekarang jangan. Saya bilang, anak tuh masih kecil, kesian juga istri saya. Ya. Saya gak punya ganjalan apa-apa dengan hidup ini. Ganjalan pelayanan gak ada. Ganjalan dengan orang gak ada. Saya gak utang sorry, saya gak utang terima kasih. Saya gak punya utang perasaan. Dan saya tidak menganggap orang pun punya utang sama saya. Plong. Dunia ini bisa apa sih? Benar gak? Apa? Memang dunia ini bisa apa? Ya, bahagia ya begitu aja di dunia. Makan ya begitu aja. Ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya diundang pelayanan keluar kota, ya, melayani. Kita visit 7 penjara dalam waktu 3 hari. 2 hari malah. Dan gereja-gereja di kota itu dan kota-kota sampingnya. Anda tahu dia tempatin saya di mana? Ya. Di hotel yang semalamnya dia bayar 50.000, saudara. Biasa aja, pastor di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya bilang. Tidur aja biasa, ya normal, ya happy sendiri, ya. Saya videoin, saya kirim ke anak-anak. Tuh, papa tidur di sini, saya bilang, ya. Low bisa hidup, di atas juga bisa hidup. Banyak orang gak megang duit gila, megang duit juga gila, saudara. Betul gak? Gak megang duit cerai, megang duit kawin lagi. Bingung kan manusia? Iya apa ya? Betul? Gak megang duit dicerain orang, megang duit ceraiin orang. Yang paling low, saya bisa hidup. Kalau pergi ditanya mau makan apa, saya bisa makan semua makanan. Konseling sama orang, pastor saya cuma sanggup restoran ini, gak ada masalah. Kamu gak ada duit, saya yang bayar. Benar. Ya. Bulan lalu keluar negeri pelayanan, pasti satu kota. Waduh, itu gak main-main rumahnya, saudara. Besarnya luar biasa. Setiap kali orang antar saya pulang ya, di kota ini punya rumah segede gini, dia bilang. Iya, pasti semua pada numpang WC. Numpang WC dong kok. Dia mau turun, dia mau ngeliat rumahnya ke dalam. Hidup, gak ada masalah. Gak jadi kurang ajar, gak jadi merasa ketinggian, biasa aja. Ya. Hati saya fine where it's supposed to be. Mau miskin kayak, mau kaya kayak, pelayanan kecil, pelayanan gede. Serius. Ya. Kenapa? Karena goal saya bukan yang materi. Kalau goal Anda materi, marah. Kalau gak dapat jadwal nyanyi sebulan 4 kali, saudara. Benar gak? Karena goal Anda tampil. Goal Anda menjadi kepala bukan ekor. Ayat ajaib yang di perjanjian baru tidak diulangi sama sekali. Baik oleh Yesus dan Rasul-Rasul. Anda mau beriman dengan ayat begituan. Yang Yesus sendiri gak pernah ulangin lagi untuk dijadikan iman lanjutan dari perjanjian lama. Apa di gereja ini saya ekor mulu ekor. Tiap kali pelayanan di pojok begini doang, mic-nya dikecilin. Saya kan tiap pelayanan sebagai kepala.
Ya udah jadi kepala di dunia. Tapi ingat, ada lanjutan dari kehidupan ini. Betul gak? Saudara pelayanan, Anda posting kemana-mana. Anda nyumbang sedus mie instan, saudara. Anda posting di FB, Anda posting di IG. 5 tahun kemudian masih muncul Indomie yang sama. Karena lagi your memory, Ramon, Anda share lagi, Anda share lagi. Tiap tahun semua orang tahu Anda pernah nyumbang Indomie. Dosa gak? Mungkin gak dosa. Tapi Alkitab berkata, kamu udah kehilangan upahmu. Udah ya, semua udah kagum loh. Satu dunia udah tahu, nak, kamu nyumbang Indomie. Udah tahu, udah di broadcast 5 tahun berturut-turut. Anda gak punya sisa upah apa-apa nanti di kehidupan berikutnya. Padahal Tuhan mau goal Anda itu di kehidupan yang berikutnya. Ngerti gak sih sekarang kenapa khotbah Yesus yang pertama di bukit, itu kata pertama yang dia ucapkan apa? Ada yang tahu? Berbahagialah yang apa? Yang miskin. Bukan yang kaya. Betul gak? Saudara tahu gak kata surga itu gak ada di Alkitab Perjanjian Lama? Saudara tahu gak? Gak ada. Konsep surga itu gak ada. Makanya semua bentuk terobosan dan perkenanan Tuhan pasti dalam bentuk materi di Perjanjian Lama. Gak ada. Kata surga itu gak pernah ada. Mereka gak punya konsep surga di Perjanjian Lama. Yesus yang pertama-tama ngomong, kamu miskin sekalipun, be happy. Ayat selanjutnya apa? Karena kamulah yang punya kerajaan surga. Tuh. Ngerti? Kalau Anda hidup ikut Yesus tapi fokusnya di dunia, jujur saya gak tahu Yesus mana yang Anda ikuti. Karena dia gak pernah mengajarkan demikian. Yesus mungkin yang di Meksiko tuh. Yang kalau kaya dikit langsung beli gelang, saudara beli anting semuanya. Betul gak? Kalau Anda ikut Yesus, kerjaanmu cuma terobosan, menempati janji, Tuhan gak pernah lalai. Waduh, I'm not sure which Jesus you belongs to. Karena Yesus yang beneran itu fokusnya selalu kemana? Kekekalan. Karena dia tahu dunia ini gak adil. Lu mau ngarepin apa? Ayo. Anda ada gak? Nih bonus, beberapa bonus ayat ya. Anda ada gak yang kecewa karena duitnya hilang, dirampok? Tuhan, aku udah bilang kamu jagain, taunya gak dijagain. Ada yang kecewa? Saudara tahu gak? Yesus aja mengakui loh bahwa harta itu bisa hilang. Jangan kumpulkan. Kumpulkan di mana? Kenapa? Di bumi kenapa? Ngengat dan karat bisa merusaknya. Dan pencuri bisa merampoknya. Dengan kata lain, Yesus aja udah bilang, oi, di dunia bisa rusak harta. Kita lagi nyuruh-nyuruh dia jagain harta kita. Ngerti gak sih kurang ajarnya manusia kadang-kadang? Yesus tinggal nyautin, lah kan gue udah bilang. Gak bisa. Gak ada tuh perlindungan Tuhan ciprat-ciprat minyak biar semua dijagain. Gak ada. Gue udah bilang kok bisa kebakar, bisa rusak. Lu lagi satu. Ngerti gak betapa kita kadang beriman hal-hal tuh yang tidak diajarkan. Ngerti gak? Yang gak seharusnya beriman, Anda iman-imanin. Sehat terus, awet muda, panjang umur, gak pernah tompel, gak ada jerawat. Bener gak? Wah, muka tiba-tiba jerawatan, serang roh jahat, syakara, raba-raba. Anda pakein semua minyak, yang zaitun, yang gereja ini, gereja itu, pakein semua. Tambah bopengan, rusak muka Anda. Ngerti gak gimana kita udah twisted, ngerti gak? Nah, makin Anda ke materi, makin pandanganmu akan kekekalan itu akan hilang. Bener. Jadi temanya bagus banget. Kesudahan zaman udah dekat, bukan berarti Pak Irwan bilang minggu depan kiamat, enggak. Kalau kiamat pun bagus, Anda bilang jangan Pak. Nah, ada yang salah dengan kamu. Kok anak Tuhan gak merindukan rumah yang sejati? Kenapa? Emang Anda mau ngapain sih di dunia, saudara? Hah? Mau ngapain emang dunia? Apa yang salah dengan Anda? Sehingga Anda gak cinta rumah kediamanmu yang sejati. What is wrong? Kenapa? Kebetahan banget sih di alam yang udah jatuh ini. Ingat gak di kitab Wahyu? Ketika Yesus datang kedua kalinya, Alkitab berkata, ia yang akan
menghapus air mata kita. Keren ya? Berarti di dunia ini se-happy-happynya, tetap intinya kan menderita kan? Kalau dibanding dengan surga. Betul gak? Ayo, buka hatimu dan tanamkan kebenaran ini menjadi bagian dari hidup kita. Nanti kamu akan lihat hidupmu berubah. Pasti. Karena kamu sadar, buat apa sih saing-saingan? Buat apa sih maksa? Buat apa sih sikat orang? Benar ya? Yang terakhir, daripada yang terakhir, 2 Timotius pasal yang keempat, dan kita selesai. Cukup, amin? 2 Timotius pasal yang keempat, ini ayat menarik sekali. Lihat nih ya. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 3 sampai ke bawah. Sampai yang ke-8. Aman Pak Irwan, gak perlu AKG ya. Aman ya. Apalagi kalau baju udah kembar sama istri, pasti bahagia, jantung gak cepat mati itu, saya yakin ya. Baterainya gak cepat habis. Ya. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 8 ya. Pak Irwan 10.35 gak apa-apa ya. Saya yang telat. Ya. Karena akan datang waktunya orang gak bisa lagi menerima ajaran sehat. Ya. Jadi ajaran sakit itu apa ajaran sakit nih? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Setuju gak kalau saya bilang? Khotbah yang material terus pasti untuk menyenangkan telinga. Come on, bener gak? Kalau khotbah cuma terobosan, bukan kepala, bukan ekor. Ingat tuh ayat ya? Ayat yang gak pernah diulangi oleh Yesus. Ya. Ya. Pasti Anda ingin nyenengin diri sendiri, mengentertain yourself dengan fantasi-fantasi bahwa dalam Tuhan saya bisa begini itu ya. Lihat ya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Aduh Tuhan, semoga saya diundang lagi di sini lain kali ya. Kita nggak musuhan. Dongeng itu apa dongeng? Dongeng itu apa? Ayo ngomong. Cerita selalu happy ending. Kodok dicium tiba-tiba jadi pangeran. Benar nggak? Beauty and the Beast. Beastnya ternyata diam-diam pangeran. Saya beritahu, Anda bukan pangeran. Benar. Anda orang biasa yang dicintai Yesus. Yang rumah sejatinya adalah di surga. Bener. Kalau lu di dunia bis, lu kodok, ya udah kodok aja gak apa-apa. Ntar juga mati, selesai. Tuh, khotbah ekstrim ya, bukan berarti saya khotbah gak ada pengharapan, enggak. Ngerti? Tahu dongeng? Always happy ending. Yang diidam-idamkan mesti terjadi. Ya, waduh, putri gendut, pas menikah tiba-tiba jadi kurus karena kena sihir selama ini. Dongeng, fairy tales. Saudara pikir model beginian gak ada di zaman Rasul? Ada. Udah ada orang ngigo. Udah ada zaman dulu. Makanya dia bilang, oi, nih kebenaran. Jangan guru yang enak aja lu dengerin. Ya, serius. Berapa lama Anda lagi nungguin portal rohani terbuka dan emas Anda turun dari surga? Tahun depan ketemu saya lagi ya, saya mau lihat. Betul gak? Dongeng, tahu? False hope yang hanya ada di cerita anak-anak. Tahu ya? Supaya anak-anak tuh pas mendengar, oh iya masa depan indah, iya. Ayat 5. Nih, ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Tapi, oi bangun, pakpok, siram kalau gak bangun. Kuasai dirimu dalam segala hal. Ayo, orang yang doanya terobosan, yang doanya materi, bisa gak kira-kira menguasai diri? Mana bisa? Orang dirangsang terus kok. Terus apa? Sabar menderita, oi bangun. Dongeng udah berakhir. Sabar menderita ya. Tuh.
Jadi kalau Anda teriak-teriak nangis, Anda menderita dan merasa Tuhan meninggalkan Anda, Tuhan hanya berbisik dari surga. Normal nak. Hanya lu gak baca aja ayatnya ada. Normal. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan yang penting tunaikan tugas pelayananmu mumpung masih ada waktu. Tuh. Ayat 6. Lihat mengenai diriku. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius dalam penjara. He is about to die. Udah mau mati nih. Mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ya, udah dipukulin, udah dianiaya, dicambuk. Dia udah lihat darahnya muncrat kemana-mana. Dia bilang pasti mati habis ini, gak bakal bisa bertahan. Darah aku udah mulai aku curahkan. Saya nangis pas baca ini, benar. Dan saat kematianku udah dekat. Ini gak bikin saya nangis. Ayat 7 bikin saya menitikkan air mata. Tadi pas saya baca ulang, saya pun, bukan ayat saja. Saya pun masih terenyuh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Setuju gak hidup itu pertandingan? Setuju? Hidup ini bukan kapal pesiar, setuju? Hidup ini pertarungan. Makanya kalau hidupmu gampang, belajar berbagi. Kenapa orang kaya tadi masuk neraka atau whatever that is lah. Hades apa tahulah ya. Kenapa? Karena dalam kemudahan hidupnya, dia gak mau berbagi apa-apa. Jujur ya, beberapa orang hidup tuh lebih susah dari kita loh. Dan beberapa orang lebih gampang. Saya bilang di jemaat, masa-masa susah begini, kalau somehow Tuhan izinkan kamu punya akses kepada keuangan ya, kamu belajar memberi lah udah. Bener Pak, saya gituin. Bener. Daripada lu cuman ngimpi, ganti mobil, ganti rumah, ganti ini, ganti itu. Udahlah lu memberi aja. Ayo yang megang duit mesti bisa megang duit. Caranya. Serius. Duit itu akan ngerusak saudara kalau Anda gak bisa megangnya. Ya, kelimpahan itu, maaf ya, lebih berbahaya daripada kekurangan. Percaya saya deh. Penyakit nomor 1 di dunia, penyakit apa? Jantung. Jantung itu penyakit kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Jantung, gula, darah tinggi, itu semua penyakit kelebihan, saudara. Di Afrika, negara miskin, gak ada yang mati kayak begituan. Matinya lain, Ebola, perang, lain mati juga, tapi beda. Bener. Saya baca statistiknya bener, saya bilang ya, gila ya. Kelebihan itu bahaya loh. Makanya berilah pada kami hari ini apa? Makan kami yang secukupnya. Coba lihat kiri kanan Anda. Ayo, lihat barangnya. Itu barang-barang kelebihan, apa barang-barang kekurangan, apa barang cukup tuh. Ayo. Hidup itu kalau pas, itu enak. Ngerti ya? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Life itu battlefield, pertarungan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Waduh, ini bikin saya bergetar. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saya nangis loh. Yang akan dikaruniakanku kepada Tuhan. Gelar Tuhan apa di sana? Dari sekian banyak gelar Tuhan yang bisa dia pakai. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Adonai, Tuhan Master of Breakthrough, Baal Perazim dan sebagainya. Dari sekian banyak gelar Tuhan. Hari itu dia bilang, Tuhan hakim yang adil. Dia pasti adil. Aku habis-habisan. Darahku tercurah. Aku disalah mengertikan. Aku ditipu orang. Aku dikhianati orang. Anda tahu gak, Paulus pas mati. Dia bilang loh, seluruh jemaat Asia kecil itu meninggalkan aku. Anda jangan pikir dia mati kayak pendeta-pendeta kayak kita dikubur sama banyak orang. Dia mati sendirian. Semua Asia kecil ninggalin dia. Korintus, Galatia, Efesus, semua tinggalin dia. Hanya siapa? Timotius, Titus, keluarga Onesiphorus yang ada sama dia. He died alone
dalam fisik yang hancur. Dia gak dapat apa-apa dari semua buah pelayanan yang dia buat, dari semua ketaatannya. Karena itu dia bilang sebelum dia mati, ada dua kata, satu mahkota kebenaran dan satu hakim yang adil. Anda baca Alkitab, sepanjang Alkitab ribuan tahun ditulis, gak pernah ada kata mahkota kebenaran kecuali di ayat ini. Dia tahu dari mana bahwa mahkota kebenaran itu ada? Menurut saya loh ya, menurut saya dia gak tahu dengan pasti bahwa mahkota kebenaran itu ada. Menurut saya itu ungkapan pengharapan dia. Ngerti gak? Bahwa at the end of the day, pada akhirnya, dengan semua penderitaan yang saya alami, dia pasti adil. Dan pasti saya dapat upah yang sesuai sama apa yang udah saya korbankan selama saya di bumi ini. Ngerti? Ya. Dari segitu banyak kata Tuhan yang bisa dia klaim, hari itu sebelum dia mati, dia klaim satu kata, Tuhan, Engkau pasti hakim yang adil. Engkau pasti ingat sama aku. Amin ya. Hari ini percaya deh, gak semua dari kita di dunia ini mungkin bisa mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang sesuai dalam keadilan kita. Ada begitu banyak Anda yang lahir aja udah gak adil keadaannya. Ada begitu banyak orang yang secara fisik aja udah gak adil, saudara. Tapi kalau Anda jalani terus, saudara taat terus, Anda ikut dia terus, suatu hari ketika waktumu tiba untuk pulang, dia akan tetap menjadi Tuhan yang adil. Orang yang ngerti akan keadilan Tuhan pasti gak akan hitung-hitungan di dunia. Karena dia tahu apapun yang saya buat mesti ada upahnya karena dia adil. Hari ini tidak semua upah dari ketaatan dan cinta dan ketulusanmu bisa engkau dapatkan di dunia. Gak mungkin. Ada orang yang bisa nyolong upah Anda, bisa banget. Saudara yang kerja, Anda yang mati-matian, orang yang dapat untung banyak. Anda yang doa syafaat, Anda yang cinta jiwa-jiwa, orang yang naik panggung banyak, saudara. Gak usah pusing. Hari ini ikuti dia dengan tulus, cintai dia, dan masukkan kekekalan ini dalam hati kita. Buka hatimu lebar-lebar. Tuhan, aku gak mau hidup hanya untuk menantikan yang di dunia. Alkitab berkata kalau kamu hanya mau menantikan di dunia, kamu orang yang paling malang dari segala manusia. Karena ini bukan rumahmu.